orang Lombok ini bisa dibilang terlalu sabar gitu. Terlalu sabar. Jadi menerima apapun yang dikasih jalan dari Allah. Kita sebut anak hebat karena ya dengan kondisi mereka ya bisa survive itu hebat gitu. Maksudnya lebih-lebih dari kita kan. Kita tidak pernah terlalu tua untuk belajar kan. Di usia apapun kita bisa belajar gitu. Jadi ya yang menurut kita ya pencapaian yang paling berbicara itu ya progres anak-anak ya, yang kita sangat itu aja yang kita cari sebetulnya. Ndak terlalu ke kuantitas jumlah anak. Lanjut lagi ini di part kedua, ini ternyata ngobrolin apa ya, yayasan atau bergerak di bidang kepedulian ini sangat luar biasa, membutuhkan orang-orang yang memang harus totalitas apapun bidangnya. Bidang seni ternyata sangat bisa masuk, Kang ya. Sangat bisa masuk. Apa aja bisa sebetulnya, asal kita punya niat. Nah, intinya niat. Niat untuk masuk. Ini kita berbicara anak-anak hebat. Ya, anak hebat. Iya, di sisi lain memang banyak yang menyebutnya anak berkebutuhan khusus, difabel, disabilitas dan lain-lain gitu. Tapi Lombok Care ini menyebutnya ini sangat spesial. Ini anak-anak hebat. Anak-anak hebat. Jadi anak-anak ini yang akan banyak memberikan pelajaran atau hikmah ya untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi melihat kondisi di Lombok ini Mbak Mindy nih, sering dipanggil Inak kalau di sama anak-anaknya ya. Inak Mindy kalau melihat setelah sekian lama di Lombok, hal yang paling mendasar atau kendala yang paling sering ditemukan ketika berhadapan dengan lingkungan terdekat anak-anak hebat kita ini seperti apa saja? Pertanyaannya bagus. Kalau menurut saya mungkin ya orang Lombok ini bisa dibilang terlalu sabar gitu. Terlalu sabar. Jadi menerima apapun yang dikasih jalan dari Allah dan kadang cepat kayak pasrah atau udah menjalankan berserah diri. Iya, itu. Sehingga akhirnya mungkin actionnya dari orang tua bingung mau cari kemana bantuan gitu. Jadi anak-anak ini bisa dibawa kemana? Mereka butuhnya apa? Di mana kita carinya? Itu layanan informasi untuk masyarakat mungkin masih sangat minim sehingga kebanyakan mungkin awam juga tentang keadaan keberadaan anak-anak mereka. Jadi ya sabar sih bagus ya, sifat yang baik, tapi kadang sampai jadi tidak action sama sekali, kasihan anaknya. Terlambat nanti. Jadinya ini yang dapat action. Ya ini yang sering kalau sudah misalnya sudah parah gitu, baru masuk berita dan segala macamnya. Kalau sudah masuk seperti itu rata-rata itu nggak mau disalahkan. Ini kan sering kita temukan, Kang. Jadi ketika sudah viral lah dibahasakan begitu, itu rata-rata orang yang ada di sekelilingnya itu merasa tampar sendiri gitu. Kang, dalam temuannya Kang, ada nggak kira-kira anak-anak hebat yang kira-kira di situ banyak memberikan kita pelajaran gitu, dan itu minta deh diceritakan kira-kira apa pelajaran yang Kang temukan di sana? Ya kenapa kita sebut anak hebat karena ya dengan kondisi mereka ya bisa survive itu hebat gitu. Maksudnya lebih-lebih dari kita kan. Dan untuk saya pribadi mereka banyak inspirasi gitu. Dan mereka berdaya. Saya mendampingi betul anak-anak ini dari belum ada SLB. Karena saya yang memproses itu SLB ada tuh saya yang kemana-mana ke dinas. Jadi badan hukumnya ya. Iya, jadi beroperasi. Kita memang fokusnya di anak di bawah 5 tahun karena pencegahan itu lebih baik gitu. Nah, sekarang kita sudah terlihat hasilnya. Jadi dari kecil di kita. Jadi saya ingat betul ketika saya mengajar tadi lagu anak, saya bosan dengan lagu anak itu aja. Saya pengen menghindari juga kata-kata baju baru, sepatu baru, karena mereka kan dari kalangan ekonomi yang walaupun ada lagunya. Ada lagunya, makanya saya nggak mau itu karena takutnya mereka sedih gitu kan. Iya, betul. Akhirnya saya membuat lagu terinspirasi dari lingkungan mereka. Dan juga lagu itu saya sebagai sarana terapi wicara gitu.
Karena banyak anak yang belum bisa bicara. Artinya apa sih yang dari lingkungan terdekat gitu. Ya. Mereka selalu melihat tapi selalu melupakan ada sapi gitu kan. Ya, suara sapi, mo gitu kan. Terus ada toke di rumahnya, suara toke gitu kan, bebek dan lain-lain. Jadi saya menjadi sebuah lagu. Jadi saya mengajak anak-anak ini belajar edukasi, mengenal binatang, mengenal lingkungan, mengenal suara, belajar tapi bicara lewat lagu. Ayo kawan, kita belajar suara binatang di sekitar kita. Suara sapi, mo. Jadi ada mulutnya, ayo buka mulutnya. A I U E O. Jadi ya untuk saya bisa menciptakan lagu itu dan ini adalah suatu menunjukkan bahwa mereka itu berdaya inspirasi untuk saya gitu. Jadi ya Kang Apip juga ini justru kadang kita kan tercengang gitu loh. Melihat kadang secara tidak sengaja anak-anak hebat ini banyak mengajarkan kita kan. Banyak mengajarkan. Terutama semangat. Betul. Ya. Semangat mereka luar biasa. Ya, terutama semangat. Jadi kan dengan apa yang mereka miliki yang sangat spesial yang dianugerahkan Tuhan Allah itu ya memang itu yang dia tidak meminta orang-orang sekelilingnya untuk mengerti dia gitu. Ya, saya yakin nggak seperti itu sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya bagaimana dia bisa menjadi biasa dengan orang-orang di sekelilingnya kan sebenarnya gitu. Itu inklusi. Inklusi harus seperti itu. Jadi Ina, gimana Ina? Jadi, saya apalagi ini dia anak-anak usia di bawah 5 tahun ya. Jadi fokus yang sangat luar biasa gitu. Jadi, saya melihat di kaosnya ini Ready Action. Oh ya, Ready Action. Ini sebuah gerakan program kita utama. Jadi rehabilitation, education dan advokasi. Jadi kita menggabungkan rehabilitasi, ada fisioterapi, terapi bicara, okupasi terapi, edukasinya ada sekolah, SLB Pelangi Lombok Care. Advokasinya mengabarkan atau mensosialisasikan mereka dalam bentuk kesenian, gitu. Lagu, kita buatkan film, buatkan lagu, mereka jadi modelnya, mereka jadi aktrisnya. Kita buat film, ada film kita, keren. Gubernur merasa terharu dan komennya saya merasa ditampar sama Lombok Care. Karena melalui kesenian ini Bang, saya nggak perlu rapat yang zaman dulu nih, tiap tahun rapat itu aja. Dan nggak ada hasil, nggak ada action. Kita ngapain disabilitas berdaya? Saya buat film aja, aktif sama mereka berakting, ini hasilnya Pak Gubernur lihat. Nggak usah kita cerita, itu mereka sudah berdaya Pak. Tapi bagaimana untuk menjadi mereka seperti itu prosesnya gitu. Tidak ada yang salah kalau di seni, itu kan masalah suka nggak suka kan. Jadi semua anak itu kita berusaha mendorong supaya mereka bisa mengekspresikan apapun yang ada di hati mereka dan tidak ada yang salah gitu. Apapun kondisi mereka, si tutornya bisa menempatkan mereka di tepat, mereka suatu keindahan gitu. Iya, betul. Jadi memang ini spesial ya. Spesial. Anak-anak hebat, anak-anak spesial. Si guru atau siapapun di sekitarnya itu jadi berusaha memahami. Dia harus memperdalam itu. Kita nggak lihat, dia nggak bisa jalan, harus butuh kursi roda. Enggak. Justru kursi roda itu kita dihindari. Bagaimana dia harus berusaha bisa berjalan. Gitu. Jadi ada anak yang nggak bisa tali sepatu. Ya kita, kalau orang bilang kok tega sih nggak dibantu. Enggak, dia harus belajar, harus bisa. Gitu. Jadi pada akhirnya bisa. Gitu. Pada akhirnya bisa. Banyak kan. Bisa ngomong, bisa jalan. Banyak yang bisa jalan. Nah, banyak yang bisa jalan. Luar biasa. Jadi tadinya saya nggak berpikiran ke sana gitu. Tapi ada juga orang yang memang mengeksploitasi kekurangan itu untuk hal-hal itulah, silahkanlah di bagian berbeda gitu. Tapi Lombok Care di sini bergerak adalah ini betul-betul untuk membantu ya. Membantu adik-adik kita yang ada. Nah, kalau kita berbicara capaian atau cita-cita Lombok Care, Inak Mindi. Lombok Care. Ini saya banyak sekali saya belajar ini sama Mbak Mindi ini kepada anak-anak hebat kita gitu. Jadi memang kita memang harus hadir dengan apapun profesi Kang Apip. Jadi ternyata betul semua. Jadi tidak ada namanya profesi tertentu harus yang mudah masuk di situ, ternyata niat saja cukup. Nah, ini niat saja. Niat saja yang pertama taruh di situ. Setelahnya masuk gitu. Gimana Mbak Kita Mindi? tidak pernah terlalu tua untuk belajar kan. Di usia apapun kita bisa belajar gitu. Betul. Jadi yang menurut kita pencapaian pencapaian yang
paling berbicara itu ya progres anak-anak ya, yang kita sangat itu aja yang kita cari sebetulnya. Ndak terlalu ke kuantitas jumlah anak, ya itu juga sudah meningkat alhamdulillah. Tapi lebih penting kualitas yang diterima si anak ini, layanannya seperti apa, itu yang kita upayakan. Meskipun ini jurusan sosial ya, kemanusiaan, tapi kita tetap berusaha membangun tim untuk kerja profesional. Ya meskipun bayarannya nggak seberapa gitu, tapi energinya itu yang menular, itu yang menular, itu yang nggak bisa dinilai dengan angka, dengan kata, itu nggak bisa. Dan ya harapan kita ke depan ya tentu menjangkau lebih banyak, lebih luas di Lombok, di NTB. Sepertinya kita akan menuju buka cabang, belum tahu di mana, tapi di mana saja di Lombok pasti dibutuhkan gitu. Jadi kalau kita hanya bergerak dari satu tempat untuk anak disabilitas menjangkau institusi tersebut susah gitu. Ya, jadi mau nggak mau kita yang harus menjangkau. Jadi sekarang memang kita udah ada program outreach juga. Jadi sekali sebulan ya sekarang. Sebelumnya lebih intensif, cuman karena corona juga ada pembatasan kayak gini pembatasan. Tapi sekarang ya mudah-mudahan ya kita udah bisa mulai aktif kembali menjangkau masyarakat. Tetap fokusnya di Lombok dulu ya. Oh ya, Lombok. Ini orang-orang yang cinta Lombok. Tapi ada juga anak dari Bima ya, dari Dompu. Ada anak-anak, kita punya program kaki pengkor. Itu yang paling baru, dan itu seperti miracle, real nyata dari kaki yang seperti ini, sudah begini. Alhamdulillah. Tapi itu juga prosesnya masih harus 4 tahun sampai menghasilkan 94%. Kalau dibiarkan jadi disabilitas permanen gitu. Jadi ini memang sasarannya yang membuat saya ini. Jadi ini lebih ke pencegahan. Sebelum lebih kalau udah diabaikan, dibiarkan begitu, terus akhirnya jadi ya betul-betul disabilitas, betul-betul ya sampai usia sekian pun akan seperti itu. Nah, ini tapi itu tadi harus sungguh-sungguh juga kerjasama dengan orang tua, karena kan menggunakan brace juga itu harus minimal 4 tahun mereka pakai. Dan kan anak tumbuh besar, jadi ganti brace itu sampai 3-4 kali karena kakinya kan tumbuh besar. Jadi orang tua itu harus benar-benar sungguh-sungguh jadi kerjasama ya. Kita nggak menganggap hanya sebatas memberikan layanan, tapi kita partner gitu. Bagaimana supaya kita bisa sama-sama berjuang untuk kebaikan anaknya di masa depan. Nah, saya penasaran ini, sebenarnya bagaimana biasanya menemukan anak-anak hebat kita ini? Apakah melalui media sosial ataukah memiliki agen tertentu yang melaporkan gitu? Nah, ini kalau kita gunakan media sosial kan sangat luar biasa juga gitu. Kemudian bagaimana proses komunikasi? Terutama dengan orang tua si anak ini untuk memberikan, saya yakin tantangan pertama yang dihadapi adalah memberikan pengertian agar menjadi satu frekuensi apa yang diinginkan Lomboker itu betul-betul sama dengan diinginkan orang tuanya. Gimana? Ya memang kalau di awal berdirian Lomboker memang kita timnya yang turun lapangan, cari pendataan di masyarakat. Dan itu sering menemu juga misalnya ada kades atau kadus yang misalnya punya anak difabel sendiri tapi nggak mau ngaku, masih malu, masih menyembunyikan. Di awal sangat susah, tapi sekarang dianggap aib ya. Dulu ya. Tapi sekarang setelah udah berapa tahun kita punya program yang konsisten ya, tetap berjalan karena ya kita banyak aktif di medsos juga, di Facebook, Instagram, YouTube. Sejak COVID memang di YouTube lebih banyak bikin konten juga. Jadi kita berusaha membuat tutorial untuk terapi, bagaimana untuk lakukan terapi di rumah. Nah, mulai dengan kita banyak posting itu kelihatan banyak masyarakat yang respon, ternyata oh anak saya begini, bisa nggak dibawa ke sana? Bisa. Orang tua yang sudah lama di kita,
mereka kadang lebih pintar daripada terapisnya gitu, karena mereka udah lebih lama. Pengalaman kan. Kalau terapis kan masih ganti berapa tahun ganti terapis, akhirnya ya si orang tua ini yang keren, dan mereka yang nemukan cerita-cerita di masyarakat, dan mereka yang malah mengarahkan ke kita gitu. Jadi mereka tuh peksos sesungguhnya sebetulnya orang tua, karena mereka dari pengalaman. Kalau yang dari pengalaman itu pasti sungguh-sungguh bantunya dari niatnya itu. Dari niat. Karena tadinya di anaknya kan, ternyata betul. Berhasil siapa tahu di penemuan sendiri cara-caranya. Kemudian ada sahabat yang lain lagi menemukan kasus yang sama, nah mungkin disitulah ya. Ya akhirnya memang karena faktor keberhasilan di kita bagus, orang tua gitu. Kan kunci ada di orang tua. Kita mau menyemangati mereka harus rajin terapi. Kalau nggak rajin terapi, terlihat perkembangannya nggak bagus. Dan jadi anaknya di terapi, orang tua wajib ikut. Karena dia dilatih. Oh, sambil dilatih berarti ini harus ya? Dan dia harus bisa. Karena itu di kita hanya setengah jam. 24 jam kan di rumah, itu dia harus lakukan sendiri. Dan terbukti dia yang rajin, anaknya perkembangannya sangat bagus. Sangat bagus ya. Jadi progresnya terlihat cepat lah ya. Oke, ini sangat luar biasa ini, dua sahabat satu pasang yang sudah menjadi satu pasang, satu frekuensi, tadinya dunianya berbeda. Kemudian kalau melihat tantangan di NTB atau Pulau Lombok nih, jadi dalam waktu dekat ini apa saja yang akan ingin dicapai khususnya di Pulau Lombok terkait dengan tadi saya sudah dapat ini sih, bukan berbicara jumlah. Kepuasan pertama itu adalah justru dari keberhasilan mengawal atau membimbing anak, mungkin satu itu. Nah, kalau berbicara kerjasama ke depannya ini, Lombok Care mau dikembangkan ini seperti kalau misalnya kami maunya nanti seperti ini. Gitu. Yang mau dibangun Lombok Care ini seperti apa sebenarnya? Yang mau dibangun? Apa ya? Ya sebetulnya satu, kita pengen mendekatkan ke masyarakat. Dari dulu banyak permintaan sebetulnya cabang-cabang di setiap kabupaten, karena anak kita di Lombok setiap kabupaten ada. Ya. Dari Sembalun pun ada anak kita datang ke sini. Ya karena kita melihat itu. Ya kita dari dulu harapannya pengen ada mendekatkan, walaupun hanya seminggu sekali lah dengan lokasi kecil, tapi mereka terbantu di situ. Ya kerjasama ya mungkin dengan pasti dengan pemerintah satu untuk dan mitra-mitra lembaga lain yang membantu juga menjaring ya anak-anak ini. Kalau sekarang kan dengan Kaki Pengkor kita mitranya dengan Bali gitu, dengan Bali, dan ya di masa COVID ini bukannya kita mengurangin anak, justru yang kita banyak sekali anak. Karena anak-anak COVID itu dia nggak mau ke rumah sakit, larinya ke kita. Tahun kemarin kita ada 208 anak kita tangani. Sampai 208 anak. Terus Kaki Pengkor. Ya itu dan ribuan pelayanan, kita merasa ya alhamdulillah banyak. Semakin mengenal kita, semakin banyak dibutuhkan. Ya semoga sih bisa ada program di tempat lain juga. Oke, sangat luar biasa ini. Berarti orang-orang yang sudah melihat aktivitas Lombok Care ini berarti ya ingin bergabung, ingin ikut mendukung kan, mensupport gitu. Nah selama ini Mbak Mindy menemukan kendala nggak kerjasama dengan khususnya kita di lokal di Lombok ini? Ya ada saja ya kendala di mana aja ada. Ya tergantung. Ya itu tadi frekuensinya satu frekuensi atau enggak, bisa jadi arahnya sama tapi lain frekuensi itu juga bisa. Yang saya alamin ya dari awal, karena mungkin awal-awal itu saya kan bahasa Indonesia saya masih belum terlalu lancar, jadi kan pasti ada kendala dengan komunikasi juga. Betul. Tapi sekarang saya rasa itu nggak jadi masalah karena dan saya mendengarnya pun udah pasti ya. Masih beraja. Ntar terakhir saya minta bahasa Lombok. Ndek ku tahu. Jadi awal-awal bahasa juga memang menjadi kendala ya di awal kita. Ya tentu. Tapi saya pernah kuliah di UNRAM 2 tahun. Di awal saya ke sini
sebelum saya ke sini kan sempat kerja di Belanda 2 tahun. Dan saya senang kerja di sana, tapi saya udah bilang kalau dapat kesempatan saya akan kabur dari Belanda gitu. Akhirnya dapat beasiswa untuk belajar bahasa di UNRAM di bahasa Indonesia ya. Di pusat bahasanya. Di pusat bahasa. Ya. Jadi ya dari situ banyak belajar bahasa yang formal. Kalau dulu belum terlalu mengerti ya. Dan dari musik saya banyak belajar. Dari yang satu frekuensi lah paling banyak belajar. Karena ketika saya pulang ke Belanda kan saya dengar lagu-lagu Indonesia gitu kan, lagu dulu Peter Pan, lagu apa ya banyak deh. Lagunya Kang Apip? Belum dulu belum. Belum ya? Belum. Yang sekarang apa ya? Yang sekarang? Ya banyak lagunya deh. Yang satu yang paling kita ingat itu Sambut Cahaya, karena itu kan lagu yang diciptakan untuk yayasan. Ya. Jadi Marsnya yayasan ya. Mars yayasan. Song anthem. Ini sangat luar biasa. Saya dapat banyak inspirasi, banyak cerita. Jadi memang YS Podcast ini berbagi cerita, tagline-nya ya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. Siap. Hari ini saya ketemu banyak inspirasi dari 2 sahabat ini yang bergerak betul-betul ingin membantu masyarakat kita, untuk membantu anak-anak hebat kita untuk lebih survive lagi, dan ternyata kita akan dituntut sebenarnya sama anak-anak ini kita lebih banyak belajar sama mereka. Kepedulian lah. Memang di daerah kita ya stigma negatif yang muncul ketika ada anak-anak hebat di situ. Memang seperti dikatakan tadi, bahkan ada aparat desa yang tidak mau mengakui. Ya, itu kita akui. Itu ada di sini. Tapi Lombok Care lah nanti semoga dengan seluruh stakeholder, seluruh sahabat yang dilibatkan ini mampu merubah itu. Bahwa anak itu berkebutuhan khusus ataupun anak hebat dia itu memang dilahirkan memang spesial di tengah keluarga itu. Semoga lancar, sukses, Kang Apip. Ini saya lebih senang nyebutnya Ina Mindia. Pernah ada cerita dulu ke pasar. Pasar mana nih? Ke Borwe ya. Ke Borwe. Pas masih pacaran ya? Masih. Saya bilang ke Apip, coba bilang pire Ina. Berga. Terus dia bilang pire Ina, dijawabnya telung dasa. Berapa itu katanya? Si Ina itu bingung, ini siapa yang jadi bule. Iya. Saya malu itu. Ketawa semua. Jadi si bulenya justru bisa nerjemahkan itu berapa? Bulenya nerjemahin sesasak. Inilah cerita-cerita lucu. Sebenarnya saya ingin sekali nih cerita-cerita dua orang hebat ini berada di Lombok. Kekonyolannya ini perlu kita gali kayaknya ini demi agar yang lain pada naik imun. Ini senang. Oke, terima kasih luar biasa Kang Apip, Mbak Mindy atas kesempatan berbaginya. Semoga ya kita berharap makin banyak lagi yang terlibat. Dan bukan kita meminta banyak yang ini, tapi ya justru nanti makin kecil jumlah kasus-kasus seperti ini atau anak-anak hebat seperti ini, ya kita juga bisa bergerak di bidang yang lain. Tapi gerakan ini seperti Lombok Care Foundation Ready Action ini semoga lancar, Kang. Amin. Semoga sukses semuanya. Oke, semoga sukses semuanya. Masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat, sahabat YS Podcast, dukung sahabat-sahabat hebat kita seperti ini, bergerak dengan dengan hati, bergerak dengan sekuat tenaga potensi yang dimiliki untuk membantu masyarakat kita. Demikian, semoga mendapatkan pelajaran hikmah di sini. Terakhir kita tutup dah. Aduh, ini saya masih belum ini. Ada asli keren ini dua orang hebat ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.